Welcome back to Lasik, Latsar Asik. Hai, kembali lagi bersama saya, Andi Nurestufi Radika, AMD Cup, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Kali ini, kita akan membahas mengenai sistem merit di Indonesia dan pemerintah daerah Sulawesi Barat. Sebelum itu, kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih sistem merit itu. Sistem merit berdasarkan disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang diangkat, ditempatkan, dipromosi, dan dipensiunkan sesuai undang-undang yang berlaku. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, yaitu kompetensi dan kinerjanya. Adapun manfaat sistem merit di organisasi, yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai, yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya. Bagaimana sih penerapan sistem merit di Indonesia? Penerapan sistem merit di Indonesia, terutama dalam manajemen aparatur sipil negara, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun landasan hukum penerapan sistem merit di Indonesia, yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Yang keempat, Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana sih hukum penerapan sistem merit di Indonesia, dapat dibaca pada aturan yang sesuai pada landasan hukum. Selanjutnya, kita melangkah ke sistem merit di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil penelitian Eviva dan kawan-kawan tahun 2020 tentang penerapan sistem merit dalam birokrasi Indonesia untuk mewujudkan good governance, terdapat 22 provinsi masuk dalam kategori 2, yaitu kurang penerapan. Antara lain Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Bali, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jambi, Gorontalo, Riau, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Maluku, dan Lampung. Dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa penerapan sistem merit di Provinsi Sulawesi Barat masih kurang atau belum optimal. Dalam Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terdapat beberapa faktor penghambat terjadinya sistem merit di Sulawesi Barat. Yang pertama, belum optimalnya perencanaan kebutuhan. Yang kedua, belum adanya kesesuaian antara pengadaan pegawai dengan kebutuhan. Yang ketiga, belum optimalnya promosi, mutasi, dan rotasi. Yang keempat, belum optimalnya sistem pendukung. Yang kelima, belum optimalnya perlindungan dan pemberi kemudahan. Yang keenam, belum optimalnya manajemen kinerja. Yang ketujuh, belum optimalnya pembinaan karir dan peningkatan kompetensi. Dan yang terakhir, belum optimalnya penggajian, penghargaan, dan disiplin. Selain itu, terdapat pula faktor pendorong
yang dapat menyebabkan sistem merit terlaksana. Antara lain, yang pertama, mengoptimalkan perencanaan kebutuhan PNS Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua, melakukan kesesuaian antara pengadaan pegawai dan kebutuhan pegawai. Yang ketiga, melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan promosi, mutasi, dan rotasi. Yang keempat, mengoptimalkan sistem pendukung. Yang kelima, mengoptimalkan pemberian perlindungan dan kemudahan. Yang keenam, mengoptimalkan pelaksanaan manajemen kinerja. Yang ketujuh, mengoptimalkan pembinaan karir dan peningkatan kompetensi. Dan yang terakhir, mengoptimalkan penggajian, penghargaan, dan disiplin. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada Renstra Pemprov Sulawesi Barat yang dapat ditemukan di Google. Sekian dan terima kasih.